Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu terfokus pada muatan IPA KD 3.8 dan 4.8, muatan Bahasa Indonesia 3.5 dan 4.5, dan muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang kedua, siswa mampu mengomunikasikan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari secara perinci. Yang ketiga, siswa mampu menilai suatu pendapat tentang dongeng. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi dan menuliskan dalam bentuk peta pikiran unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Dan yang kelima yaitu siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Nah, mari kita baca teks berikut ini. Pekerjaan ibuku adalah mengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Manfaat barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitaran kita. Sekarang mari kita belajar mengolah sampah yang bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Pengolahan sampah yang pertama yaitu reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan kembali untuk fungsi yang sama ataupun berbeda. Nah, contohnya yaitu kalian bisa menggunakan kaleng cat bekas untuk pot tanaman. Kemudian menggunakan koran bekas untuk sampul buku. Yang kedua adalah reduce. Reduce adalah mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Nah, kita bisa membawa botol air minum yang dapat diisi ulang lagi. Jadi kita bisa mengurangi sampah botol plastik ya anak-anak. Yang berikutnya adalah recycle. Recycle adalah mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh yang kalian bisa lakukan adalah mengolah sampah organik menjadi kompos, kemudian membuat prakarya dari koran bekas. Seperti contoh di samping itu adalah kotak yang terbuat dari koran bekas. Yang terakhir adalah replace. Replace adalah mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Nah, contohnya kalian bisa menggunakan tas belanja yang bisa digunakan kembali dan mengurangi penggunaan tas plastik. Kemudian, kalian bisa memilih menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu. Jadi lebih menghemat ya anak-anak. Nah, sekarang mari kita membaca. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Sarehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Sarehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak meregangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar tidak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia melihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat bekerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus.
Sore hari ia lewat lagi seraya melambai kepada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kalau suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita bisa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsiknya, yaitu judulnya pentingnya tegur sapa. Tokohnya yaitu Nenek Ijah dan Pak Tulus. Kemudian sifat tokohnya Nenek Ijah yaitu mandiri dan Pak Tulus suka menolong. Latar atau tempat terjadinya cerita yaitu di kampung Serehwangi. Awal ceritanya kedekatan warga Serehwangi dan akhir ceritanya tegur sapa membangun kepedulian. Pesan moral yang kita bisa tangkap yaitu kita harus saling membantu dalam kesulitan. Baiklah anak-anak, hal-hal baik apa yang patut dicontoh dari Pak Tulus dan warga desa Serehwangi? Ya, Pak Tulus itu selalu ramah terhadap orang, peduli terhadap sesama dan suka menolong. Sedangkan warganya juga sama. Dia tidak membeda-bedakan asal-usul dalam tolong-menolong, sehingga dapat meregangkan kedekatan antar warga. Kemudian, apakah Pak Tulus dan warga sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Ya, tentu saja, karena Pak Tulus dan warga sudah saling membantu dan bersikap ramah tanpa membeda-bedakan asal-usul mereka. Jadi, dimanapun kalian berada harus tetap mengamalkan sila ketiga Pancasila. Berikut adalah tabel penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga, hal yang kalian dapat lakukan adalah saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, baik itu orang tua ataupun saudara kalian. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang lain. Kemudian di lingkungan sekolah, yang pertama, mau berteman dengan semua tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Artinya saling bekerja sama ya. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Di lingkungan masyarakat, yaitu peduli terhadap masyarakat sekitar. Yang kedua, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah maupun dimanapun kalian berada. Berikut ada latihan soal, silahkan kalian mengerjakan di buku latihan kalian dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak.